أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sangat zalim dan kejam yang bernama Raja Diclyanus. Sebelum Raja Diclyanus berkuasa, rakyat kerajaan tersebut merupakan rakyat yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, semuanya berubah setelah Diclyanus berkuasa. Rakyat yang awalnya beriman dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi sangat patuh pada Diclyanus. Sebab jika ada yang membantah dan menentang terhadap perintahnya, mereka langsung dibunuh secara kejam. Mereka dipaksa mengagungkan raja mereka sebagai Tuhan mereka, dan Allah pun mereka tinggalkan. Namun berbeda dengan rakyat kebanyakan yang menjadi patuh kepada raja yang zalim itu. Secara diam-diam, ada 7 pemuda yang senantiasa menentang terhadap keyakinan dan kekuasaan zalim Raja Diclyanus tersebut. 7 pemuda tersebut adalah Maximilianus, Jamblius, Martin, Johannius, Dionysius, Antonius, dan Konstantin. Selain Antonius, ke-6 orang tersebut merupakan pejabat penting di lingkungan istana Gubernur Diclyanus. Keimanan mereka pun akhirnya diketahui oleh Raja Diclyanus. Orang-orang yang selama ini dipercaya oleh Raja Diclyanus ternyata secara diam-diam menentang keyakinannya dalam menyembah berhala. Diclyanus pun berang tidak kepalang mendengar bahwa 7 pemuda itu berbeda keyakinan dengan dia. Diclyanus langsung memerintahkan bala tentaranya untuk mencari 7 pemuda tadi dan membawanya ke hadapan raja. Setelah para pemuda tersebut berada di depan Diclyanus pun menawari berbagai macam kesenangan dunia kepada mereka, mulai dari jabatan, kekayaan, wanita, dan lain-lain, supaya mereka bisa berpindah keyakinan, yaitu menyembah berhala. Namun, semua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh para pemuda tersebut. Pemuda beriman tersebut lebih memilih mempertahankan keimanan mereka daripada menerima ajakan Diclyanus menjadi penyembah selain Allah. Atas penolakan 7 pemuda tersebut, akhirnya Raja Diclyanus memerintah bala tentaranya agar menangkap mereka dan ditahan di dalam penjara. Mereka bisa bebas dengan syarat patuh dan tunduk untuk meninggalkan agama tauhid yang selama ini mereka yakini. Dan apabila dalam waktu dekat mereka juga belum berubah pikiran, maka Raja Diclyanus mengancam untuk membunuhnya. Beberapa hari kemudian, 7 pemuda tersebut dikeluarkan dari penjara dan dibawa menghadap Raja Diclyanus untuk memastikan apakah mereka sudah berubah pikiran untuk patuh dan tunduk mengikuti keyakinannya atau bahkan sebaliknya. Namun di tengah perjalanan menuju sang raja, 7 pemuda tersebut memberontak dan berhasil kabur dari kawalan tentara yang membawanya. Kejadian tersebut diketahui tentara yang lain dan mereka berusaha untuk menangkap pemuda-pemuda tersebut. Dan sebagian yang lain pergi menghadap raja untuk melaporkan bahwa para pemuda yang ditahan memberontak dan berhasil kabur dari kawalan para tentara yang membawanya. Dalam keadaan genting tersebut, 7 pemuda mencari cara agar bisa keluar dari istana dan lepas dari kepungan tentara Diclyanus. Adapun sang Raja Diclyanus sangat berang bukan kepalang mendengar kabar lepasnya pemuda tersebut, dan dia memerintahkan bala tentaranya agar menutup seluruh pintu istana agar 7 pemuda itu tidak bisa keluar dari istana dan mudah untuk menangkapnya kembali.
Namun karena kejedikan mereka dan tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap bisa lolos dari kepungan tentara raja. Mereka berusaha menjauh dari istana sejauh-jauhnya agar tidak ketahuan Raja Dicyanus. Setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah ke sebuah gua. Mereka masuk ke dalamnya dengan maksud untuk beristirahat. Mereka akhirnya tertidur di dalam gua itu. Dalam tidurnya, Allah membolak-balikkan tubuh pemuda tersebut ke kanan dan ke kiri. Kasih sayang Allah pada mereka juga diwahyukan dalam surah Al-Kahfi dengan memerintahkan matahari agar ketika terbit cahayanya lebih condong ke arah kanan, sementara pada saat terbenam agar sinarnya meninggalkan dari kiri, sehingga mereka tidur sangat lelap sekali. Di tempat lain, Raja Dicyanus sangat murka karena kepergian 7 pemuda beriman tersebut. Dan dia memerintahkan seluruh rakyat mencari 7 pemuda beriman itu dan mengiming-imingi rakyat dengan hadiah yang sangat besar bagi siapa yang berhasil menemukannya. Ternyata meskipun seluruh rakyat mencari, tidak satu pun yang berhasil menemukannya. 7 pemuda beriman dalam kisah Ashabul Kahfi istirahat dengan tenang di dalam gua. Mereka tidak merasa sama sekali jika istirahat tidur mereka sangat lama. Setelah 390 tahun kemudian, mereka bangun dari tidurnya, namun mereka merasa hanya tidur dalam sekejap mata saja. Mereka bangun dari tidurnya saat kekuasaan telah berganti, di mana negeri telah dipimpin oleh raja yang memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam hal keimanan. Adapun pemuda Ashabul Kahfi, mereka sangat heran dan bingung dengan suasana sekitar gua. Banyak sekali perubahan yang sangat signifikan daripada sebelum mereka tidur. Yang sebelumnya tidak ada bangunan, kini banyak bangunan tua yang sudah tidak berpenghuni. Yang sebelumnya tidak ada pepohonan, kini banyak pepohonan yang bertumbuhan. Mereka saling bertanya dengan keheranannya, sebenarnya kita tidur berapa lama di sini? Di antara mereka ada yang menjawab, kita hanya tidur sekejap. Sebagian yang lain berkata, kita hanya tidur 1 malam saja. Rasa lapar yang menghantui para pemuda Ashabul Kahfi membuat mereka berkeinginan untuk makan. Akan tetapi mereka tidak punya bekal sama sekali untuk dimakan. Akhirnya salah satu dari 7 pemuda tersebut menawarkan diri untuk membeli makanan di kota. Adapun pemuda yang lain tetap tinggal di gua seraya berpesan kepada pemuda yang ingin ke kota untuk lebih hati-hati agar tidak sampai ketahuan Raja Dicyanus dan bala tentaranya. Pemuda yang pergi ke kota itu masih berkeyakinan bahwa dia masih berada di zaman Raja Dicyanus, sehingga dia di perjalanan berjalan dengan hati-hati. Ketika sampai di pasar, dia memesan makanan yang diinginkan. Setelah makanan selesai dipesan, si pemuda menyetorkan uang untuk membayar pesanannya tadi. Adapun pedagang makanan sangat heran dengan bentuk uang yang diberikan pemuda itu. Pedagang makanan pun akhirnya memanggil pengawas pasar dan berharap akan menyelesaikan persoalannya. Pengawas membawa pemuda itu ke hadapan raja untuk dimintai keterangannya. Di hadapan sang raja yang solih, pemuda itu akhirnya menceritakan siapakah dia sesungguhnya dan dari mana dia datang. Setelah mendengar penjelasan pemuda beriman itu, sang raja sangat terkejut dengan kisah yang diceritakannya. Istana kerajaan menjadi hening dan penuh haru dengan adanya pemuda beriman yang telah mempertahankan keimanannya dari raja yang kejam dan bengis, dan pemuda itu sekarang berada di tengah-tengah mereka. Raja pun menceritakan kepada pemuda itu bahwa Raja Dicyanus yang bengis dan kejam itu telah mati pada 309 tahun yang lalu. Setelah itu, raja, tentara, dan rakyatnya berbondong-bondong pergi ke gua untuk melihat pemuda beriman yang selama ini dianggap sudah meninggal. Para pemuda yang tinggal di gua untuk menunggu kedatangan pemuda yang membeli makanan sangat terkejut atas kedatangan banyak orang yang menghampiri mereka.
Mereka menduga bahwa teman mereka yang pergi ke kota telah ditangkap dan dia dipaksa untuk memberitahu keberadaan mereka. Namun, pemuda yang pergi ke kota itu langsung menghampiri mereka dan menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia memberitahu bahwa Raja Dicjanus sudah meninggal 309 tahun lamanya, yang artinya mereka tidur di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Sang Raja Soleh meyakinkan kepada bala tentara dan rakyatnya bahwa para pemuda ini merupakan pemuda beriman yang selalu gagah dan berkomitmen mempertahankan keimanannya dan tidak goyah atas berbagai tawaran Raja Dicjanus untuk meninggalkan Tuhan yang selama ini mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tahta, wanita, dan jabatan yang ditawarkan. Adapun para pemuda beriman itu mengajak semua orang agar terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali tunduk pada syariat Allah. Kemudian raja yang soleh mengajak para pemuda untuk pindah ke istana. Namun 7 pemuda Ashabul Kahfi menolak dengan halus dan lebih memilih tinggal di gua. Hingga akhirnya Allah mewafatkan ke-7 pemuda tadi di dalam gua tersebut. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah memuliakan hambanya.